فجري طلع البدر من ثنيات Sallu ala Nabi Muhammad. Kepada yang mulia, yang hormat, yang hadir, bahagia di sini. Mari jamaah sekalian, sebelum beliau memberikan tausiah dimohon duduk yang tenang, duduk yang tertib. Dengar. Habib Bahar tidak akan menyampaikan tausiah kalau tidak ada yang diam. Kalau ada yang bicara, semuanya diam. Semuanya diam. Siap untuk ngaji, siap. Siap mendengarkan tausiah dari guru besar kita. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, bil khusus para habaib kita, ada Habib Bagir Al-Kaf, ada Habib Idrus, ada Habib siapa lagi? Ya, anak tahu Habib Idrusnya atas, tahu dari dulu. Ada Habib siapa lagi? Habib Novel, para habaib, para kiai, para ajengan, bil khusus segenap panitia peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa lama. Dari sini saya mau langsung ke Cirebon, habis ceramah di Cirebon langsung ceramah di Kuningan, besoknya langsung ceramah di Garut, ada 6 tempat. Jadi walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara, Isra Mi'raj adalah satu kejadian yang luar biasa. Satu kejadian yang agung, satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang langka, satu peristiwa yang luar biasa,
perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Para ulama-ulama salaf zaman dulu, beliau-beliau sering dan banyak mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Karena saya nggak bisa lama, jadi kalian perhatikan baik-baik, jangan ada yang ngomong. Pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan ini, maka insya Allah kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang rinci, pemahaman yang benar tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Sebab saya setiap berbicara apapun pasti berdasarkan dalil, pasti berdasarkan maraji, ada landasannya, ada dasarnya, ada referensinya. Maka pelajari kitab-kitab yang akan saya sebutkan ini. Pertama, kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian kitab Al-Mi'raj, karangan Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra, karangan Al-Imam Al-Qushairi. Kemudian kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, yang disyarahkan oleh cucunya pengarang Maulid Barzanji, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan As-Sayyid Usman Syafa bin Muhammad Syafa. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Biasanya kalau daerah Jawa Barat, daerah Banten, pondok-pondok salaf, kiai-kiai salaf, santri-santri salafi, kalau udah masuk bulan Rajab pasti ngaji pasaran mengkhatamkan kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Hulal Dibaj Al-Matruza fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti, yang dihasyiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir, diberi nama kitab Hasyiah Ad-Dardir. Mungkin di sini ada santri-santri salafi, ada kiai-kiai salafi mana? Mana? Kalau bulan Rajab pasti ngaji pasaran Hasyiah Dardir kan? Ngaji Dardir enggak? Ngaji Dardir. Santri salaf mana santri salaf? Santri salaf, ada santri salaf dari sini. Sering ngaji kalau bulan Rajab, kita kan pasti ngaji kitab pasaran Hasyiah Ad-Dardir kan? Ya nggak tahu ya iya. Itu kitab Hasyiah Ad-Dardir. Jawa Barat, Banten itu pasti itu biasanya.
Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad Al-Hadi. Kemudian ada lagi kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru besar kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Kalian pelajari kitab-kitab tersebut. Ada berapa kitab tadi yang saya sebutkan? Hafal? Ada 20 lebih itu. Maka kalian akan mendapatkan sebab. Kenapa? Saudara-saudara, banyak ustadz, banyak kiai, banyak habib, dai, penceramah sekarang ini kalau menjelaskan Isra Mi'raj itu nggak benar, memberikan pemahaman-pemahaman yang salah kepada umat. Contoh, ada dai, ada ustadz ngomong begini, dibelah dada Nabi Muhammad, Jibril turun bawa cawan terbuat dari emas yang berisi air dari surga, dikeluarkan hati Nabi, dibersihkan hati Nabi dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong begitu? Pernah tidak? Pernah tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau badai atau penceramah ngomong seperti itu ustadz, kiai, ulama, habib, dai goblok. Saudara-saudara, makanya sering saya bilang, kalau mau ngaji, kalau mau ceramah, itu jangan jadi Ustadz Supermi. Ustadz Supermi digodok 5 menit jadi. Saya mondok 18 tahun. Kalau kita sebagai dai memberikan pemahaman kepada umat, harus sesuai dengan kadar pemikiran umat untuk menerima pemahaman tersebut. Contoh, saya kasih pemahaman kepada kalian. Saya cuma bilang begini, hati Nabi dibersihkan, cukup sampai di situ. Pemikiran kalian apa? Hati yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Berarti sebelumnya apa? Berarti sebelumnya apa? Kalau hati Nabi kotor, berarti apa bedanya dengan kita? Ini kan salah. Makanya kalau ngejelasin itu yang benar, apalagi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana dong dibersihkan hati Nabi? Itu namanya tajdid, diperbaharui, membersihkan sesuatu yang telah bersih. Paham? Mensucikan sesuatu yang telah suci. Contohnya begini, ibu-ibu punya wudhu, bersih gak? Suci gak? Terus wudhu lagi, bersih juga kan? Suci juga kan? Seperti itulah contoh pembelahan dan pembersihan hati Nabi Muhammad. Paham? Jadi dibersihkan hati Nabi bukan berarti hati Nabi kotor. Awas, jangankan hati Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu lihat rambut saya udah pendek? Jangankan hati Nabi Muhammad, dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat, darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci, nanah Nabi suci. Kalau air kencing Nabi saja suci, kotoran Nabi saja suci, apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ada ustadz kiai yang nggak bener ngasih pemahaman seperti itu, jangan dengerin.
Paham? Jelas pemahaman yang saya berikan? Jelas? Nah, intinya saja. Inti Isra Mi'raj, Allah panggil Nabi Muhammad. Saya kalau mau ceritain Isra Mi'raj 1 bulan nggak kelar-kelar. Jadi intinya Isra Mi'raj, Allah undang Nabi Muhammad, Allah panggil Nabi Muhammad untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang utama, satu perintah yang penting, satu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Saya tanya, jawab yang keras. Allah perintahkan puasa melalui apa? Kurang keras, melalui apa? Allah perintahkan haji melalui apa? Zakat melalui apa? Sedekah melalui apa? Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut karena begitu agung dan begitu mulia serta begitu utama dan begitu pentingnya perintah tersebut. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Sama-sama apa perintahnya? Sholat. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, utamakan kau punya sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita ngaji bareng di sini. Biar pulang dari sini bawa hadis Nabi Muhammad. Semuanya kita hafalin hadis. Siap ngapalin hadis? Siap ngapalin hadis? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ra'sul ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ra'sul ibadah. Baca 3 kali. 1 setiap hadis pakai bismillah. 1, 2, 3. Hafal nggak? Hafal kan? Sekarang artinya sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Ayo, artinya aja. 1, 2, 3 kali. Sekarang kita sambung hadis sama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Ayo coba saya mau dengar 10 kali sama artinya ya. 1, 2 yang keras. 1, 2, 3. Udah cukup. Berarti amal-amal ibadah yang lain itu adalah ekor. Saya tanya ibu-ibu, kepala ngikut ekor atau ekor ikut kepala? Kepala ngikut ekor. Kepala ngikut ekor atau ekor ikut kepala? Berarti amal ibadah yang lain itu mengikuti sholat. Berarti sholat itu yang menentukan baik buruknya amal ibadah. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, maka kau punya sholat sempurna,
maka seluruh amal ibadahmu bakal baik, bakal bagus, bakal sempurna, bakal baik, bakal bagus, bakal sempurna, walaupun amal ibadahmu sedikit. Paham? Coba ulangi. Kalau sholat baik, ayo ulangi biar bisa, biar kalian tuh paham. Kalau sholat kita baik, kalau sholat kita sempurna, maka seluruh amal ibadah kita bakal baik, bakal sempurna, walaupun sekecil, walaupun sedikit. Sebaliknya, apabila sholat kita rusak, apabila sholat kita hancur, maka seluruh amal ibadah kita bakal rusak, bakal hancur. Kenapa? Karena sholat adalah tolak ukur yang menentukan baik atau buruknya amal ibadah. Jadi baik buruknya amal ibadah tergantung daripada sholat. Gampang nggak saya jelasin? Gampang nggak? Masuk nggak di otak? Masuk. Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan, Beb. Saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Beb, nggak bisa sholat di masjid, sholat di. Beb, nggak bisa sholat jamaah, sholat. Beb, saya sakit, nggak bisa sholat berdiri, sholat. Beb, nggak bisa sholat duduk, sholat. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Seekor babi pernah berkata, apa kata babi? Ana syarrad dabbah. Saya binatang paling buruk, saya binatang paling hina, saya binatang paling bejat. Tetapi sehina-hinanya saya, seburuk-buruknya saya, sebejat-bejatnya saya, ada yang lebih bejat dan lebih hina dari saya. Setidaknya saya masih lebih mulia dari orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jawab yang keras semua. Berarti kalau ada yang meninggalkan sholat itu orang siapa? Kurang keras siapa? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Giliran Habib kencang banget. Bukan babi, lebih babi dari babi. Makanya jaga kau punya sholat, apalagi di sini banyak anak muda. As-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Jangan sampai engkau sekali-kali merobohkan tiang agamamu, merusak tiang agamamu dengan meninggalkan kau punya sholat. Perkokoh kau punya tiang agama, perkokoh kau punya tiang syariat. Bagaimana cara memperkokoh tiang agama? Bagaimana cara memperkuat tiang agama? Yang pertama, penuhi masjidmu, penuhi musolamu, jaga kau punya sholat, utamakan kau punya sholat, dahulukan kau punya sholat. Itu cara yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengokohkan tiang agama, memperkuat tiang agama dengan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, lawan kezaliman, lawan kemungkaran. Saudara-saudara, saya tanya, apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk agama, untuk bangsa, untuk rakyat? Saya tanya,
Pernah kalian dipenjara 9 kali? Pernah? Pernah kalian diborgol tangannya, diborgol perutnya, diborgol kakinya? Pernah ketika kalian di tol, mobil kalian ditembaki, ada upaya-upaya pembunuhan? Pernah? Pernah kalian pengen diracun? Pernah? Terus apa yang telah kita korbankan untuk Islam? Coba kau lihat Habib Rizik. Di masa tuanya organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 muridnya, 6 pengawalnya dibantai dengan keji, dibunuh, ditembak sampai mati. 6 pemuda itu mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwanya untuk anak cucu Rasulullah. Kita kalian apa yang kalian korbankan? Saya 2009 masuk penjara, kasus kota. 2010 saya masuk penjara, kasus Mbah Priuk. 2011 saya masuk penjara, kasus Ahmadiyah. 2012 saya masuk penjara, kasus Demos. 2018 saya masuk penjara, kasus Habib palsu. 2020 saya bebas, siang bebas, malam ceramah, besoknya dibawa ke Nusa Kambangan, penjara yang berada di tengah-tengah laut, saudara-saudara. Diborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Nggak ada sejarah Habib nyampe ke sana, cuma saya. Cukup sampai di situ? Tidak. 2021 akhir saya bebas. 2022 awal saya ditahan, baru bebas sekitar 6 bulan yang lalu. Kenapa terakhir itu saya ditahan? Karena ceramah saya membela 6 laskar yang wafat tersebut. Saya tanya, 6 laskar itu rakyat bukan? Rakyat bukan? Masyarakat bukan? Pertanyaannya, kenapa kami dikriminalisasi, dipenjara berkali-kali? Kenapa kami berusaha dibungkam untuk menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan? Kenapa kami berupaya, ada upaya-upaya percobaan pembunuhan? Apakah kami penjahat? Penjahat, bandar narkoba, bandar judi, merugikan negara, nyolong uang rakyat, maling uang rakyat, jual aset negara. Terus kenapa, saudara-saudara? Satu jawabannya, kami berusaha dibungkam, dipenjara berkali-kali, dikriminalisasi. Kami ingin berusaha untuk dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah kakek kami, darah Rasulullah, darah pejuang, darah keberanian. Di dalam tubuh kami mengalir darah Imam Ali, darah Imam Hasan, darah Imam Husain. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Kakek-kakek kami dibunuh. Imam Ali dibunuh, Imam Hasan diracun sampai mati, Imam Husain dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena beliau-beliau yang berada di barisan paling depan melawan pemerintah yang zalim, membela bangsanya dan membela rakyatnya serta membela agama Islam. Nah, darah beliau yang mengalir di dalam tubuh kami, sehingga kami para habaib yang akan berada di barisan paling depan membela bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, coba kalian bayangkan, siang bebas, malam ceramah, besoknya ditahan. Katanya ceramahnya provokasi, katanya ceramahnya meresahkan. Nah, di sini kan masyarakat, betul? Katanya, kata mereka nih, ceramahnya meresahkan masyarakat. Saya pengen tahu, masyarakat di sini resah nggak dengan ceramah saya itu? Belum saya cerita ceramahnya apa. Beb, emang isi ceramahnya apa? Saya kasih tahu sama kamu. Isi ceramah yang membuat saya dibawa ke Nusa Kambangan itu awal-awal corona. Saya sampaikan siang bebas, malam ceramah. Hai presiden, hai pejabat, hai aparat, rakyat masyarakat kalian kurung dalam rumah, nggak boleh keluar PSBB. Akan tetapi tidak kalian penuhi, tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Salah saya ngomong begitu?
Salah. Itu provokasi. Kata mereka provokasi. Itu meresahkan. 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 Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Terus yang goblok siapa? Saya apa mereka? Yang tolol siapa? Saya apa mereka? Yang nggak sekolah siapa? Saya apa mereka? Masa ceramah kayak begitu dibilang meresahkan masyarakat? Orang itu jelas-jelas itu ceramah bela rakyat, bukan? Yang pertama. Yang kedua saya bilang, hei pejabat, hei aparat, di masa corona, mal-mal, perusahaan-perusahaan, hotel-hotel milik asing tetap buka, tapi warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup. Provokasi, provokasi, meresahkan. Salah saya ngomong begitu? Salah. Yang ketiga, saya bilang, hei pejabat, hei aparat, berapa banyak pengangguran anak-anak muda yang tidak punya kerjaan di Indonesia? Akan tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina. Di masa corona kalian kirim dari Cina ke daerah Morowali. Salah saya ngomong begitu? Provokasi, provokasi, meresahkan atau pembelaan? Saya tanya, dengan ceramah seperti itu masyarakat di sini merasa terwakili atau tidak? Terwakili atau tidak? Terus yang goblok siapa? Yang bodoh siapa? Yang tolol siapa? Yang nggak belajar siapa? Saudara-saudara, ceramah saya apakah saya bela diri saya? Apakah saya membela diri saya? Bela keluarga saya, anak cucu saya, murid saya, kelompok saya, golongan saya. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa? Siapa? Rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang dicurangi. Makanya saya bersumpah demi bangsa, demi rakyat, demi agama, saya tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah. Demi bangsa, demi rakyat, demi merah putih, demi NKRI, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi bangsa dan rakyat Indonesia, saya tidak akan pernah bisa dibungkam. Saya akan tegak berdiri menantang kezaliman, menantang ketidakadilan. Saya akan selalu tegak berdiri, saudara-saudara, demi bangsa, demi negara, demi rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saya tanya semua yang hadir di sini, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi agama, siap mati demi merah putih? Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Makanya kalian para pemuda-pemudi jangan takut, jangan mental kerupuk. Hah? Tahu sih ya mental kerupuk ya? Hah? Mental kerupuk lamun kena cair. Saya kan bisa bahasa Sunda sedikit-sedikit aja, saya bisa. Iya, pemuda-pemudi harus mental, Bah. Jangan takut. Kalau ada pejabat yang salah, tegur, betul. Kritik. RT-nya salah, RT yang benar kau. RW-nya salah, RW yang benar. Lurah salah, lurah yang benar. Camat salah, camat yang benar. Betul, jangan takut, jangan pernah takut. Saya tanya, saudara-saudara, seragam mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa?
Rumah dinas mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat, pajak rakyat. Maka kalian sebagai pejabat dan aparat jangan macam-macam dengan rakyat. Jangan sesuka hati kalian kepada rakyat. Jangan semena-mena kepada rakyat. Layani rakyat. Ingat, di atas Kapolri, di atas Panglima TNI, di atas Presiden ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Betul, betul. Sebab pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Mau pemilihan, mau pencalonan, butuh sama ibu-ibu. Mau pemilihan masuk gorong-gorong, keluar masuk pasar, pergi ke sawah, pencitraan, naik beca, pakai pakaian sederhana. Udah jadi BBM naik gak? Kebutuhan pokok naik gak? Minyak naik gak? Enak, enak. Itu pejabat sekarang seperti itu. Makanya kita doakan mudah-mudahan para pejabat itu jadi pejabat yang baik, pejabat yang taat, pejabat yang istiqomah. Amin amin ya rabbal. Ini saja yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu. Sebelum saya tutup, hadirin sekalian, saya sedang bangun pondok pesantren. Pesantren saya haram jada terima bantuan dari pemerintah. Makanya saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengeluarkan harta dari jalan Allah. Siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Siap. Kalau untuk urusan dunia aja nggak hitung-hitungan. Buat pesantren ngasih 20.000. Siap keluarkan harta? Sambil kita bersolawat. Apal Bismillah Rasulullah? Apal? Ayo keluarkan flash HP-nya semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pemudi, ayo. Kita sholawat, keluarkan flash HP-nya. Semuanya, hadroh, yang semangat. Prajurit pembela Rasulullah. Segala. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh. Hidupkan kata. Lawan dia sampai berdarah. Pembela Rasulullah berjuang datang balalah, walau harus akan mundur walau satu langkah, akan mundur walau satu langkah. Salatullah salamullah ala taha. Ayo yang semangat. Salatullah salamullah. Kita untuk
musuh negara, musuh agama, atau para perampok-perampok harta rakyat, maju atau lawan atau biarkan, maju atau biarkan, maju atau mundur, biarkan, siap hancur, siap mati, siap binasa. Indonesia merdeka. Kalau Ali jalan buat beliau, jazakumullah khair buat Jenderal Umat Islam Sayyid Bahar bin Ali bin Sumit. Beliau akan terus melanjutkan dakwahnya di beberapa tempat. Kita doakan Allah berikan keselamatan di dalam perjalanannya, Allah berikan perlindungan di dalam perjalanannya, dan Allah berikan kemenangan di dalam perjuangannya. Takbir! Takbir! Thank you.